berikut ini. Nah, ini akan saya putarkan. Iya, gol ya. Nah, halo, Pace Bene. Welcome back to my channel ARTMers. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang baru ya. Nah, pada sebelumnya di video saya itu telah membahas tentang gerak lurus. Nah, kalau di sini kita akan membahas gerak yang baru ya. Nah, lintasannya di sini seperti lingkaran tapi tidak lingkaran penuh. Nah, ini dikenal dengan gerak parabola. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, di sini akan dijelaskan tentang konsep parabola, kemudian menganalisis besaran-besaran yang terdapat dalam gerak parabola, dan yang ketiga itu menerapkan konsep gerak parabola. Pernahkah Anda melihat gerakan benda seperti pada gambar berikut ini? Nah, ini akan saya putarkan. Iya, gol ya. Nah, kalau Anda perhatikan lintasannya seperti apa ini? Ya, kamu pintar sekali ya. Lintasannya seperti lengkungan ya. Ini melengkung seperti bentuk lingkaran, tetapi tidak lingkaran penuh, hanya separuh aja. Nah, ini kita kenal dengan lintasan parabola. Nah, inilah yang namanya gerak parabola. Oke, sekarang seberapa tinggi sih bola tersebut dapat mengudara? Nah, tentu kalau kita lihat di sini dari titik tertinggi ya. Kalau kita putar lagi ini ke kurang lebih di sini. Ini adalah titik tertinggi yang mampu dicapainya. Setelah itu dia nggak bisa naik lagi lebih tinggi. Inilah titik tertingginya. Kemudian apa lagi? Di sini kan perlu apa lagi? Perlu waktu ya. Perlu waktu untuk sampai di titik tertinggi. Nah, itulah besaran-besaran yang akan kita ukur. Kemudian apa lagi? Seberapa jauh bola ini berpindah. Nah, berarti sampai ke gawang ini. Jadi nanti ketika kalau kita mengetahui konsepnya, maka kita bisa mengukur jaraknya ini. Jadi apa yang dapat kamu gunakan di sini? Manfaat dari gerak parabola ini. Ya, tentu kamu bisa memprediksi apakah bola nanti yang kamu tendang itu gol. Nah, tentu dengan mengetahui konsep perhitungannya ya. Nah, itu bagaimana perhitungannya nanti kita akan jelaskan dalam simulasi virtual berikut ini. Nah, sekarang kita telah masuk di virtual lab-nya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini komponen apa saja yang ada ya. Nah, di sini adalah meriam ya. Nah, ini saya coba tembakkan dulu. Nah, tor. Oke, seperti itu ya. Nah, ini anggapannya hambatan udaranya itu tidak ada ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan belum saya centang. Kalau saya centang, berarti ini ada hambatan udaranya. Apa yang terjadi dengan lintasannya? Nah, lintasannya agak seperti ini ya, tidak begitu jauh karena ada gaya gesek dari udara. Nah, pada gerak parabola ini, gaya gesekan ini diabaikan ya. Nah, ini nanti kita centang ini kita hilangkan ya. Itu. Nah, ini kita kembalikan dulu. Nah, ini ada kecepatan awalnya ya. Nah, ini initial speed, ini adalah kecepatan awal yang diberikan agar bola ini atau peluru ini dapat meluncur ya, seperti ini ya. Nah, kecepatan awalnya 15 di sini. Nah, sekarang apa lagi yang bisa kita lihat di sini? Ini ada komponen vektornya ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang ini ya. Kita akan lihat yang velocity. Velocity ini adalah kecepatannya ya. Ini vektor kecepatan. Kemudian akselerasi ini percepatan. Nah, kita tembakkan. Kita lihat ya. Cut. Oke, lagi. Cut. Nah, apa yang menarik di sini? Coba kita perlahan-lahan ya. Oke. Nah, Anda perhatikan di sini panah yang warna hijau ini, lihat ya di sini panjangnya hampir sama ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan.
Nah, panahnya gimana yang arah sumbu Y? Yang tingginya searah sumbu Y. Ya, iya. Ini berarti gimana? Makin pendek ya. Sedangkan yang di sini yang mendatar gimana? Searah sumbu X tetap ya panjangnya. Kita lihat lanjutkan lagi. Nah, ini makin pendek. Makin ke atas makin pendek. Sedangkan yang mendatarnya tetap ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini di titik puncak ternyata yang pada arah sumbu Y itu udah hilang ya. Kemudian kecepatan pada arah sumbu Y tetap ya ini. Panahnya tetap. Artinya apa? Kecepatannya tetap searah sumbu X ya. Tapi searah sumbu Y kecepatannya itu 0 di titik apa nih? Ini titik ketinggian maksimum ya. Nah, kalau kita ukur dari sini, nah ini anggaplah ini tadi kan ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, di titik B ini kita ukur sampai ke tanah ini. Nah, ini adalah ketinggian maksimum atau kita singkat Hmax. Nah, kita nanti bisa ngukur berapa tingginya ini ya. Kemudian waktu untuk mencapai ketinggian ini. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, ternyata setelah dilanjutkan baru muncul lagi kecepatan yang arah sumbu Y ya, tetapi arahnya ke bawah. Kalau tadi naik yang di sini ini ke bawah, tapi yang searah sumbu X ini masih panjang ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sampai ke tanah ya. Nah, sekarang kita akan lihat nilainya berapa sih ya. Kita langsung maju ke lab ya. Nah, ini kita ke lab. Ada yang beberapa bisa kita variasikan. Misal kecepatan awalnya misalnya saya mau sampai ke 20 ya. Nah, ini 20 kecepatannya 20 meter per second. Sudutnya ada sudut elevasinya ini 30 ya. Apalagi. Nah, di sini gravity atau percepatan gravitasinya saya rubah menjadi 10 ini ya. Ini kan 10,00 atau 10 ya. 10 meter per second kuadrat. Nah, kita langsung tembakkan. Tor. Oke. Nah, ini titik tertingginya ya. Ini titik tertinggi. Nah, kita ukur di titik tertinggi. Nah, ternyata di sini kita peroleh waktu itu adalah 1 sekon ya. Ini waktunya 1 sekon untuk di titik tertinggi. Kita lihat waktunya sampai di jangkauan maksimum. Nah, waktunya di sini adalah 2 sekon. Artinya apa? Ternyata waktunya itu adalah 2 kali dari waktu yang dicapai dari titik A ini ke titik B ini. Kita kalikan 2 ya, di titik puncak ini kita kalikan 2 sehingga sampai di sini di titik C ya. Kayak gitu. Nah, jangkauannya atau jarak atau perpindahan yang diperoleh dari titik A ke titik C ini adalah 34,64 meter. Nah, gimana cara mencarinya? Nanti akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya ya. Nah, sekarang kita lihat ketinggiannya berapa di sini. Ini ketinggiannya 5 meter ya. Ini adalah ketinggian maksimum, Hmax ketinggiannya. Bisa enggak lebih tinggi lagi? Enggak, karena di sini ketinggian maksimum. Nah, oke. Ini ada sudut elevasi ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah melihat ya, di sini ada nilai-nilainya. Kemudian dari hal ini bisa enggak kita definisikannya untuk gerak parabola itu apa sih? Nah, definisinya seperti ini. Gerak parabola kalau kita lihat, gerak parabola itu adalah gerakan suatu benda yang berbentuk lintasan setengah dari lingkaran ya, setengah dari lingkaran. Nah, terdiri dari apa? Terdiri dari 2 komponen vektor ya. Pertama, vektor yang arahnya seperti apa? Arahnya sumbu X. Nah, karena sumbu X ini kecepatannya tetap, maka searah sumbu X ini berlaku GLB ya. Gerak lurus beraturan. Nah, pada arah sumbu Y gimana? Karena makin lama, makin ke ini ya, mencapai titik puncak, panahnya makin pendek. Artinya apa? Kecepatannya berubah tetapi beraturan. Nah, pada sumbu Y ini berlaku GLBB. Nah, artinya apa di sini gerak parabola? Gerak parabola itu sesungguhnya adalah perpaduan dari komponen vektor searah sumbu X yang diwakili dengan GLB dan komponen vektor searah sumbu Y yang diwakili oleh GLBB ya, kayak gitu. Jadi perpaduan antara gerak
lurus beraturan GLB dengan gerak lurus berubah beraturan ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat gimana sih pembahasannya untuk mencari nilai-nilai tadi ya. Ingat di sini ya, waktunya 1 detik untuk mencapai titik tertinggi, ketinggiannya 5 meter. Nah, ini ring ini hanya untuk dari sini ya. Titik ini sampai ke sini aja ya. Di sini aja ya. Tapi ring yang kita mau cari jangkauannya di sini. 34 ya. Kita akan hitung pada pembahasan berikut ini. Oke, langsung saja kita ke kelas ya. Langsung saja ke kelas. Oke, 1 2 3. Cuk. Oke, halo semuanya, Pak Beni. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari graf parabola tadi. Nah, tadi kita telah mensimulasikannya ya. Kita telah mensimulasikan graf parabola itu seperti apa. Kita juga sudah dapat apa saja besaran-besaran yang diukur itu ya. Nah, kita lihat data dari data ini ya. Pertama ada meriam ya, di sini ada meriam yang ini melontarkan peluru ya di sini. Oke, melontarkan peluru sehingga pelurunya berbentuk lintasan setengah keliling ya, seperti itu. Nah, di sini ada titik apa tadi namanya? Titik apa tadi? Ya, ini adalah titik tertinggi ya, atau H maksimum. Sama. Kemudian di titik ini kita kasihlah ini titik A, ini B, ini titik C. Nah, jarak dari A ke C ini namanya X ya, X max. Atau istilahnya apa ini? Istilahnya adalah jangkauan ya, jangkauan maksimum. Nah, ini ketinggian maksimal. Nah, sekarang apalagi tadi yang kita peroleh? Kita peroleh di sini apa? Di titik puncak ini, bacanya titik puncak ya. Titik puncak. Nah, di titik puncak ini tadi waktunya gimana? Kan kita bisa cari waktunya kan? Nah, berarti ini T apa? T di titik puncak. Berarti ini TTP. Saya singkatnya ini TTP ya, titik puncak itu ya. Nah, sekarang apalagi? Di sini kita dapat tadi yang namanya theta. Nah, theta ini adalah sudut elevasi ya. Nah, sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh apa? Ini lintasan parabola ini terhadap sumbu X ya, karena ini ada 2 sumbu X. Nah, sekarang kita akan menguraikan semuanya ini ya. Nah, pertama kita akan mencari apa? Tadi kan di data kita peroleh nilai berapa? Kalau di sini datanya itu adalah yang pertama waktu untuk mencapai titik tertinggi itu, berarti ini TTP ya. Itu diperoleh 1 sekon. Ini berdasarkan simulasi tadi ya. Kemudian di sini ada ketinggiannya ya. Nah, di sini dia dapat ketinggiannya itu sebesar 5 meter seperti itu ya. Kita akan buktikan dengan perumusan apakah benar 5 meter. Kemudian jangkauannya berapa tadi? Jangkauannya tadi dapatnya 34,64 meter. Nah, ini jangkauannya ya, kita dapat di sini. Nah, sekarang bagaimana sih memperolehnya ini kalau kita buat suatu perumusan? Pertama, apa sih yang dapat kita cari dulu di sini? Pertama, kita bisa mencari waktu dulu ya. Waktu yang diperlukan dari sini, bolanya ini ya, dari sini titik A sampai ke titik B. Nah, kita bisa dapat nilainya berapa sih sebenarnya kayak gitu ya. Nah, untuk mencarinya berarti kita lihat vektor dari kecepatannya ya. Di sini kan ada kecepatan apa yang pertama sini? Di sini ya, ini ada kecepatan awal ya. Simbolnya V0. Oke. Ini simbolnya V0. Oke, sekarang nah V0 ini kan dia masih miring kayak gini ya. Berarti perlu kita apain? Ya, pintar sekali. Berarti perlu kita, ya benar, perlu kita uraikan ya. Kita uraikan searah sumbu. Nah, ini saya tulis di baru sini ya. Nah, ini V0-nya ya. Kecepatan awalnya di sini titiknya. Di sini kecepatan awalnya. Nah, kita uraikan ke sana. Ini kan ada theta. Nah, kita uraikan searah sumbu X. Maka ini V0X. Kita uraikan juga ke arah sana. Maka ini kan berhadapan dengan sudut yang ini kan gini.
Nah, berarti dia nih berhadapan dengan sudut, maka ini fenol Y ya ini. Nah, nilainya seperti apa? Fenol X ini. Fenol X ini artinya induknya fenol kita kalikan apa yang nempel di ini, kita kan menguraikannya searah sumbu X. Maka di sini kan nempel di sudut, maka ini sebenarnya cos ya. Ini cos theta. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang fenol Y ini nilainya setara dengan apa nih? Ini setara dengan fenol kita kalikan dengan sin theta, kayak gitu ya. Berarti kita udah dapat nih ya. Sekarang, berarti tadi ini diuraikan. Saya gunakan spidol yang agak berbeda lah ya. Ini warna hijau. Semoga ada yang hijau ya. Oke. Nah, ini yang hijau. Nah, di sini penguraiannya searah sumbu X ya, fenol X. Kemudian di sini kita uraikan fenol Y. Nah, sekarang kita lihat tadi panahnya. Di sini ini kan di titik mula-mula ini kecepatan awalnya. Kecepatannya ini kan terbagi dua nih, searah sumbu X dan searah sumbu Y. Di sini panjangnya sama ya, ini masih sama. Nah, sekarang ketika dia makin naik, misalnya taruhlah di sini ya. Di sini lah bendanya udah di sini ya. Nah, berarti di sini kecepatannya ini menjadi berkurang ya. Sedangkan yang ini panjangnya masih sama dengan yang semula ya. Searah sumbu X ini fenol X-nya itu sama panjangnya tadi ya, berdasarkan simulasi. Kalau nggak percaya lihat lagi. Nah, makin ke sini ini makin pendek yang searah sumbu Y ya. Dan tiba dia di sini gimana panjangnya? Sudah tidak ada lagi panjangnya panahnya ini ya. Artinya apa kalau sudah tidak ada? Kecepatan searah sumbu Y-nya itu sudah hilang, musnah, ditelan oleh siapa? Siapa yang menelan dia? Gravitasi ya. Karena makin ke atas dia gravitasi juga narik dia terus ya. Sehingga di sini untuk kecepatannya dia ini di kecepatan akhirnya ini anggap kecepatan akhir itu bernilai 0 pada sumbu Y ya. Ingat, ini pada sumbu Y kecepatannya 0 kayak gitu. Tapi gimana pada sumbu X? Masih ya, nilainya masih gini. Kalau membuktikan bahwa di sini pada sumbu Y itu masih, buktinya apa? Di sini dia akan dilanjutkan kembali bergerak kayak gini. Ini fungsinya untuk melanjutkan kembali dia bergerak. Gitu ya. Bergeraknya seperti apa? Ya, lintasan melengkung kayak gini ya, parabola. Oke, sekarang kita sudah dapat nih ya. Nah, kita dapat lihat ciri-cirinya. Di sini panjangnya makin lama makin pendek dan sampai habis ini. Artinya apa? Pada sumbu Y ini. Kita lihat pada sumbu Y ya. Pada sumbu Y. Artinya apa? Pada sumbu Y. Di sini benda itu mengalami yang namanya perubahan kecepatan. Nah, dari panjang, pendek dan habis sampai di sini. Artinya apa? Perubahannya itu di sini perubahannya secara berpola ya. Polanya itu seperti apa? Ada aturannya. Nah, dalam tinjauan gerak ya, gerak yang lurus kemarin kita mengetahui ada istilah dua istilah yaitu GLB dan GLBB. Nah, di sini dia mengalami perubahan kecepatan tetapi ada polanya. Nah, di sini kita kenal dengan GLBB ya. Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di GLBB ini. Nah, pertama kita mau cari waktu di sini ya. Nah, gimana sih untuk mencari waktu ini? Untuk mencari waktu di titik puncak ini ya. Berarti di sini TP ini waktu time di titik puncak. Berarti di sini kita dapat gunakan apa? Ini yang mau kita cari ya. Nah, kita dapat menggunakan rumus yang seperti ini ya. Di rumus GLBB yang pertama ya. Yang pertama itu apa sih? Nah, ini yang pertama ya. Di sini VT tapi searah sumbu Y ya. Searah sumbu Y itu kan 0. Itu sama dengan di sini V0 Y ya, karena kita mau cari yang searah sumbu Y. Kemudian dikurang G kalikan T. Ini TP-nya ya. TP itu waktu di titik puncak ya. G ini adalah gravitasi. Nah, apa min? Karena kan benda naik, gravitasi ke bawah, maka min. Nah, kita masukin nilainya di sini. PTY ini berapa? PTY. Nah, PTY ini nilainya di sini 0 karena di sini sudah tidak ada lagi vektor yang arahnya ke atas. Maka ini kita tuliskan 0. Ya, kecepatan yang ke atas itu sudah hilang. Buktinya apa? Benda tidak naik lagi sampai di sini dia, ya. Kemudian di sini fenol Y-nya. Fenol Y mana tadi nilainya? Fenol Y. Ini nilainya ya. Nah, di sini nilai fenol Y ini.
Berarti fenol Y kita bisa ganti dengan apa di sini? Kita bisa gantinya fenol kali sin ya. Ini sin theta kurang G kalikan TP. Ini T titik puncak ya. Nah, ini pindah ruas nom di sini sebelah kiri. Jadi apa kalau pindah ruas? Min itu jadi apa? Ya, kamu pintar sekali. Berarti ini jadi positif ya. Jadi min ini jadi positif di ruas ini ya. Berarti ini jadi apa nih? Yang ini. Berarti ini jadi G dikalikan T TP ya. Nah, sekarang yang ini masih yang ini ya. Berarti V0 kalikan sin theta. Nah, kita kan mau cari ini nilainya ya. Berarti gimana dong rumusnya? Gimana? Oke, kamu pintar sekali. Berarti mau cari TP, berarti yang di sini ya, yang di sini dibagi G. Berarti dapat dia ya. Berarti sini nilainya itu adalah di sini TP ya. Waktunya itu adalah V0 sin theta kita bagi dengan G ya. Nah, oke. Kita dapat ini rumusnya yang akan dipakai selamanya nanti ya untuk mencari waktu di titik puncak kayak gitu. Ya. Oke. Sudah paham? Paham ya? Nah, sekarang kita akan menghitung membuktikan bahwa waktunya apakah 1 sekon. Ya. Kita akan coba hitung. Nah, kecepatan awalnya tadi berapa di sini? Nah, tadi di simulasi kecepatan awalnya itu adalah 20 ya. 20 meter per sekon. Sudut tetanya berapa tadi? 30 ya, 30 derajat. Nah, sekarang kita masukin di sini. Berarti di sini 20 kita kalikan dengan sin 30 derajat. Kemudian kita bagi G-nya. Nah, G-nya tadi di simulasi itu adalah 10 ya. Ini 10. Nah, sekarang ini 20 dibagi 10 dapat berapa nom? Nah, kamu pintar sekali ya. Oke, ini 2 ya. Sin 30 itu berapa nom? Ya, kamu pintar sekali. Sin 30 itu adalah setengah. Nah, maka ini nilainya berapa nom? 2 kali setengah. Nah, ini 1 sekon. 1 sekon atau 1 detik. Nah, benar nggak di sini? Oke, benar sekali ya. 1 berarti terbukti ya. Ini rumus yang akan digunakan nanti. Nah, sekarang apa lagi yang akan kita cari? Yang akan kita cari itu adalah yang mana lagi tadi? Oke, udah T, kemudian H. Di sini H-nya itu adalah 5 meter. Apakah benar 5 meter? Nah, kita akan coba buktikan sini ya. Ini saya pagari dulu ya. Nah, oke. Nah, untuk mencarinya ketinggian, berarti gerakannya yang arahnya ke tinggi. Ini. Berarti searah sumbu Y. Nah, pada arah sumbu Y itu berlaku apa di sini? GLBB. Nah, gimana sih untuk mencari di ketinggian itu? Kita gunakan rumus yang keduanya ya. Pada GLBB itu adalah apa sini? Ya, kamu pintar ini H, tapi ini H max ya. Ngapa H max? Karena mau mencari ketinggiannya ya. Berarti ini sama dengan apa nih? Berarti di sini V0 Y kita kalikan dengan T-nya ya. Tapi ini TTP ya. Kita kurang di sini setengah G kalikan nah T waktu di titik puncak dikuadratin ya. Nah, ini persamaannya. Pasti dapat. Nah, sekarang kita cari lagi. Di sini V0 Y dari apa nih? V0 Y-nya. V0 Y-nya itu adalah masih di sini sin ya. Ini sin. Jadi kita masukin di sini. Berarti V0 kalikan sin theta kalikan. Nah, ini TP ini apa maksudnya? Ini nilainya ya, setara dengan V0 sin theta kalikan G. Berarti sini jadi apa nih? Berarti V0 kalikan sin theta dibagi G sama dengan, nah ini kurang setengah nilai G. Ini G ini gravitasi ya. Kemudian kalikan apa nih? Kalikan ini TP tadi kan nilainya setara dengan apa nih? Setara dengan segelas susu. Bukan, itu milik kita ya. Ini lain. Ini TP ya. Waktu di titik puncak. Berarti ini masih TP-nya itu adalah V0 kemudian sin theta per G. Nah, ini dipangkatin berapa nih? Pangkatin 2. Oke, sudah dapat. Nah, langkah berikutnya apa lagi? Kita hitung.
Kita hitung ya, Nom. Nah, sekarang apa lagi nih? Di sini V0 dikali V0 itu dapat apa, Nom? Dapat V0 kuadrat. Nah, sekarang sin dikalikan sin dapat apa? Oke, ini dapat sin kuadrat theta. Oke, sudah nih. Lanjut, berarti ini G masih sini, ini G. Oke, sudah ya. Sekarang di sini kurang ini setengah. Nih G. Kemudian yang di sini gimana? Ini kita pangkatin semuanya. Ini kan pangkat. Berarti ini V0 kuadrat. Yang ini apa nih? Sin kuadrat theta dibagi apa nih? G juga G kuadrat. Oke, sudah. Nah, oke, sekarang apa yang bisa kita lihat lagi? Ini coret. Sisa G-nya 1 sini ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kan 2 ya, 2 kali G berarti dapat apa sini? Berarti dapat 2G ya. Nah, ini coret dulu. Ini udah habis, ini habis. Berarti dari 2 kali G 2G ya. Nah, sekarang berarti ini seper 2G. Ini gimana? Penyebutnya ini berapa? Nah, kita bisa samakan penyebutnya sini. Ini kan 2. Oke, ini 2. Karena 2 bagi 2 pun sama nilainya ya. Ini biar sama penyebutnya 2G ya. Nah, sekarang apalagi yang bisa kita peroleh di sini? Ini ingat ya, ini Hmax tadi ya. Ini Hmax. Nah, berarti di sini Hmax-nya itu ketinggian maksimum itu adalah yang ini 2 V0 kuadrat sin kuadrat theta itu dikurang ya, dikurang V0 kuadrat sin kuadrat theta. Ini dapat apa? Ya, dapat V0 kuadrat sin kuadrat theta kita bagi. Nah, ini penyebutnya kan udah sama nih. Berarti tuliskan di sini 2G. Kayak gitu. Nah, inilah rumusnya ya. Ini rumus untuk mencari apa nih? Ini rumus untuk mencari ketinggian maksimum ya. Ini rumusnya. Nah, sekarang apalagi yang bisa kita lakukan di sini? Langsung kita masukin. Di sini kan dapat berapa ya? Dapat 20. Masukin di sini berarti 20. 20 apa nih? 20 kuadrat. Sekarang kita kalikan sin kuadrat. Nah, sudutnya theta-nya itu adalah 30 ya. Sudutnya adalah 30. Ini 30 ya. Nah, kita masukin sini 30. Nah, sekarang 2. Nah, ini G. G tadi berapa di sini? Nilainya G. G itu gravitasi. Tadi 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat di simulasi. Sudah, ini kita udah dapat. Nah, sekarang kita operasikan. Di sini 2 kali 10 20. Di sini artinya apa? 20 pangkat 2. Artinya 20 dikali 20 ini ya. 20 kali 20. Itu. Ya. Ini dapat 20. Nah, coret yang ini, coret yang 120 sini, sisa 20. Nah, ini maksudnya apa nih? Ini tuliskan dulu ya. Ini 20. Ini artinya apa nih? Kita cari dulu nilai dari sin 30 derajat. Nah, itu berapa? Pintar sekali nilainya setengah atau 1/2. Nah, 1/2 kita pangkatin 2. Itu artinya sin kuadrat ya. Nah, 1/2 kita pangkatin 2, maka dapat 1/4. 1/4 kita kalikan dengan 20. Dapatnya berapa? Dapatnya 5. Nah, satuannya internasional meter untuk ketinggian maksimum ya. Nah, sudah terbukti enggak? Nah, no. Ini berarti terbukti ya. Ini 5. Oke, sekarang kita cari apa lagi? Dari nilai apa lagi? Ini ya, X max-nya apakah dapat? Nah, sekarang ini kan sudah habis nih ya. Saya akan tuliskan di mana ini ya. Oke. Ini mungkin saya tuliskan di sini aja ya. Nah, tapi ini akan saya turunkan nanti di sini. Oke, kita lanjut kembali. Kita akan mencari X max-nya. Nah, X max. Apa sih X max tadi? Ada yang tahu? Oke, X max itu adalah jangkauannya ya, jarak dari A sampai ke C. Nah, kita lihat gerakannya ini pada sumbu X. Pada sumbu X, kita perhatikan panahnya, salah sumbu X. Ini panahnya tiap detiknya itu selalu sama panjang. Artinya apa sih? Nah, ini kan tadi menunjukkan vektor kecepatan ya. Nah, kecepatan pada arah sumbu X itu selalu sama. Maka di sini pada arah sumbu X itu berlaku GLB. Ingat ya,
di sini berlaku, yang di sini ya, ke arah sumbu X ini berlaku GLB. Apa sih GLB itu? GLB itu adalah kecepatannya selalu tetap, kayak gitu ya, no? Nah, karena tetap, maka di sini berlaku apa nih? Masih ingat kemarin rumusnya apa? Oke, kemarin rumusnya itu adalah P sama dengan S dibagi T, atau boleh juga SPT, kayak gitu ya. Nah, ini ya SPT. Nah, P ini adalah kecepatannya, T itu adalah waktu, sedangkan S itu adalah perpindahannya. Sekarang S-nya itu kita ganti jangkauan. Nah, maka di sini P-nya kita ganti apa? Karena searah sumbu X, maka ini P0X. Kemudian kita kalikan dengan T-nya ya. Oke. Nah, kita masuk kembali V0X. Apa dari sini nilainya? Di sini. Nah, ini nilainya ya. Berarti nilainya itu adalah V0 kalikan cos theta. Nah, T-nya itu apa tadi? T-nya itu adalah waktu dari A ini nyap sampai di sini ya. Nah, berarti waktunya gimana? Di sini kan diperlukan waktu tadi TTP. Berarti dari sini lagi. Ini artinya apa? Nah, artinya 2 kali lipat ya di sini. Berarti dikalikan 2 kali lipat dari yang ini. Maka ini artinya apa? Yang T-nya ini kita ganti 2 dikalikan T menuju T puncak, kayak gitu ya. Kemudian masukin V0. Ini berarti V0 cos theta. Nah, kita masukin ini. Berarti ini apa? 2 dikali TP. TP tadi ini rumusnya ya. Kita ganti TP, kita ganti sini, substitusikan. Berarti ini kita kalikan apa nih? Ini kali ya, bukan titik ya, no? Oke, ini berarti V0 kita kalikan sin theta, kita bagi dengan G, gravitasi. Nah, sekarang di sini ada istilah. Di sini kan cos theta kalikan 2 kalikan sin theta ya. Nah, V0 kali V0 itu tentulah dia nilainya V0 kuadrat ya. Kalau di sini 2 dalam kurung yang ini ya, 2 kalikan cos theta kita kalikan ini sin theta, ini bagi G ya. Nah, sekarang di matematika ada istilah ya. Apa istilahnya, Pak? Nah, istilahnya kayak gini. Mungkin saya tulis mana ya. Nah, sini kan nanti akan saya hapus ya. Istilahnya kayak gini. 2 cos theta kalikan sin theta itu nilainya setara dengan sin 2 dikalikan theta. Ini nilainya setara. Ya. Biar apa? Biar pendek, nggak cari cos, nggak cari sin, langsung cari nilai sinnya ya. Ini artinya apa? 2 nih. 2 dikalikan sudutnya. Misalnya tadi sudutnya 30 kalikan 2 jadi 60 derajat. Ini ya. Oke. Maka dengan demikian kita ganti yang ini nilainya setara dengan ini ya. Oke, ini saya hapus. Nah, oke. Kita tuliskan di mana lagi? Kita tuliskan sini ya. Berarti di sini X max-nya itu setara dengan apa? V0 kuadrat. Kita kalikan apa nih jadi nilainya? Dari sin 2 kalikan theta. Kita bagi dengan G. Nah, inilah rumusnya mencari jangkauan maksimum. Nah, coba kita masukin tadi persamaannya ya. Kita kan udah dapat tadi ya. Ini nilainya masukin. V0 nya tadi berapa? 20 ya. 20 kuadrat. Kalikan sin apa nih? Sin 2 theta. Thetanya kan tadi 30 kalikan 2, berarti dapatnya 60 derajat. Bagi 10. Oke, ini nggak muat lagi lah ya. Oke, ini saya akan tuliskan di atas ini ya. Saya tuliskan di sini ya. Nah, saya tuliskan di sini ini ya. Nah, di sini saya akan tuliskan di sini. Berarti di sini X max-nya itu sama dengan nih. Artinya apa nih? 20 kuadrat itu 400 ya. Kalikan sin 60 derajat. Berapa sin 60 derajat? Berapa ayo? Ya. Di sini dapatnya adalah setengah akar 3 ya. Sekarang kita bagi dengan 10. Nah, ini coret. Bisanya 40 ya. Oke, sorry, ini coret ya. Bisa 40 kali setengah, berarti ini dapat 20 kalikan akar 3. Nah, hasilnya berapa sih ini? Setara dengan ini nilainya, kurang lebih ya. Jadi ini 34,64 meter. Oke. Gimana? Terbukti kan? Nah, jadi kesimpulannya apa? Pertama, untuk mencari
waktu suatu benda yang bergerak parabola menuju titik puncak ya, waktu untuk menuju titik puncak sampai ke titik puncak ini diperlukan yang besarnya setara dengan apa? V0 dikalikan sin theta dibagi G yang ini ya. Kalaupun kalian nggak mau, kalian gunakan ya rumus yang awal ini ya. Kalian gunakan rumus yang awal ini, pasti dapat TP-nya dengan anggapan VTY-nya itu di sini titik puncaknya pada arah sumbu Y itu 0. P akhirnya di sini ya untuk searah sumbu Y-nya. Nah, sekarang ini untuk mencari waktu, mencari ketinggian maksimum. Ini rumusnya V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G ya. Mau cari cara yang tadi, tapi sudah dihapus ya caranya tadi. Nah, sekarang kita mau cari apa lagi? Jangkauan. Mana rumusnya jangkauan tadi? Nah, ini rumus jangkauan ya. Ini rumus jangkauan. Nah, berarti X max ini adalah V0 kuadrat kalikan sin 2 kali theta dibagi G. Oke? Nah, mungkin ini sangat beribet ya, tapi kalau Anda nanti sudah memahaminya, pasti Anda akan paham sekali ya. Nah, manfaatnya apa sih? Misalnya, kalau Anda diminta untuk memprediksi jarak suatu lemparan misalnya, kamu misalnya lomba ya, saya lomba basket misalnya. Nah, kecepatan awalmu kamu prediksi di sini. Nanti kamu bisa masuk ke ring ini ya, bolanya bisa sampai masuk ke ring. Kan bisa kita ukur ketinggiannya berapa. Kemudian yang lebih ekstrim lagi, misalnya ada perang ya. Nah, kalau misalnya ada perang, maka biasanya orang itu melontarkan apa? Ya, rudal. Nah, rudal itu lintasannya seperti apa? Ciut, gini kan? Seperti gerak parabola. Nah, itu bisa diprediksi jaraknya berapa. Sehingga kalau misalnya kamu nanti bergerak di dunia militer, kamu bisa memprediksi sampai berapa jauhnya. Tentunya kamu bisa menghindari dari suatu bahaya ya. Oke, cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri Pace Bene.